Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, baik, baik. nah, di sini Alhamdulillah baik. saya ada sedikit ilmu tentang cyber security. Langsung Apa aja. tuh? Nah, untuk materi yang kita bahas ini yaitu pertama tentang pengenalan tentang ethical hacking. Kemudian ada pengenalan jaringan, ada SQL, ada sistem operasi Linux, dan yang terakhir yaitu footprinting. Nah, yang pertama yaitu tentang pengenalan tentang ethical hacking. Nah, siapakah ethical hacker? Hacker cukup sering dikaitkan dengan hal-hal yang negatif, tapi hacker sebenarnya itu menganalisa kerentanan suatu software. Sedangkan hacker yang melakukan tindakan kriminal disebut dengan kriminal atau disingkat dengan cracker. Kemudian ada white hacker atau hacker baik, yaitu mengikuti beberapa proses yang sah dan legal, antara lain dengan meminta izin ke pemilik software atau sistem. Kemudian dengan melakukan hacking, yang ketiga yaitu melaporkan hasil kerentanan yang ditemukan oleh pemilik software. Nah, jadi kesimpulannya yaitu tentang begitu peran seseorang white hacker atau ethical hacker di perusahaan. Karena dengan menemukan kerentanan di sistem, maka perusahaan bisa terus melakukan perbaikan yang pastinya penting banget untuk bisnis. Kemudian ada bagaimana sih menjadi ethical hacker? Nah, berikut ini adalah dasar hukum hacking di Indonesia. Dasar hukum di Indonesia ini mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, dalam pasal 30 di Undang-Undang ITE 2008 disebutkan bahwa yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, cracking, dan illegal access. Kemudian yang kedua ada setiap akses dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik lain dengan cara apapun. Selanjutnya ada book bounty program. Apa sih itu? Nah, yaitu kumpulan hacker yang bersama dengan perusahaan untuk melakukan pengujian sistem dan melaporkan jika ada bug di perusahaan. Antara lain contohnya yaitu BSSN, VVDP, HackerOne, dan Yes We Hack. Kemudian ada penetration testing, yaitu cara lain menjadi hacker yang beretika dengan menjadikan pegawai konsultan cyber security. Dengan penetration testing atas permintaan dari klien yang biasanya dari perusahaan, atau bisa disebut dengan konsultan cyber security. Yaitu selanjutnya ada non-disclosure agreement, atau adalah salah satu prosedur penting seorang hacker yang beretika untuk memastikan seluruh celah keamanan yang ditemukan di sistem. Kemudian ada tipe-tipe attack, serangan non-teknis, yaitu melibatkan manipulasi terhadap pengguna atau user. Adalah jenis serangan yang berdampak paling besar terhadap sistem komputer. Kemudian ada tipe attack social engineering, karena contohnya kita saling percaya antar manusia yang seringkali dieksploitasi untuk mendapatkan informasi konfidensial. Kemudian ada bermain peran. Nah, social engineering tidak hanya berefek buruk ke sistem, tapi juga kepercayaan satu sama lain. Sehingga untuk mendapatkan informasi, hacker bisa berperan sebagai rekanan perusahaan atau tukang servis laptop atau PC. Kemudian ada serangan jaringan. Nah, tidak hanya berefek buruk ke sistem, tapi juga kepercayaan satu sama lain. Untuk serangan ke infrastruktur yang jangan terjadi karena akses ke internet yang gampang. Nah, berikut ini adalah serangan jaringan, yaitu ada exploit TCP/IP dan SSL, kemudian ada install network analyzer, kemudian yang terakhir ada mengirimkan request bertubi-tubi sehingga membuat DOS atau denial of service. Nah, kemudian ada serangan terhadap infrastruktur. Ternyata OS yang sudah lama tidak diupdate memiliki kerentanan yang diserang oleh hacker. Nah, berikut ini contohnya. Serangan ke autentikasi bawaan OS dengan menggunakan username dan password. Kemudian ada eksploitasi kerentanan terhadap layanan terminal desktop. Kemudian ada mengirim paket yang tidak lengkap untuk klien yang terbuka di OS.
Kemudian ada lagi tipe attack yang serangan terhadap aplikasi web. Nah, sering melihat berbagai website pemerintah dan perusahaan sering diserang dan di-device. Contohnya yaitu mengirimkan paket yang tidak lengkap untuk request di aplikasi web. Kemudian ada melakukan injeksi command shell melalui aplikasi website. Kemudian mengirimkan paket command SQL melalui aplikasi website. Kemudian melakukan upload file backdoor ke dalam aplikasi website. Nah, sekarang yaitu materi selanjutnya, yaitu tentang pengenalan jaringan. OSI versus TCP/IP model. Nah, protokol adalah suatu konvensi atau aturan yang disepakati bersama dalam proses berkirim pesan agar pesan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, khususnya yaitu lewat internet. Kemudian ada model protokol. Nah, secara garis besar terdapat dua model protokol yang disepakati secara global untuk berkomunikasi, yaitu ada TCP/IP model, yang kedua yaitu OSI model. Nah, berikut ini adalah contoh protokol yang kita gunakan sehari-hari. Yang pertama itu tentang ada HTTP, protokol yang digunakan sebagai cara penformatan dan pentransmisian pesan melalui website. Kemudian ada DNS atau Domain Name System, yaitu mengunjungi suatu alamat website. Nah, sebenarnya itu bentuk asli alamat website tersebut merupakan deretan IP address. Kemudian ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Nah, email yang kalian pakai untuk mengirim pesan menggunakan protokol ini. Kemudian ada yang keempat, yaitu FTP atau File Transfer Protocol, yaitu ketika kita mengunggah gambar ke Instagram atau mengirim tugas ke dosen. Nah, selanjutnya yaitu teks ke ASCII. Apa sih ASCII ini? Nah, ASCII ini adalah American Standard Code for Information Interchange, yaitu merupakan standarisasi pengiriman pesan yang membaca masing-masing tombol di keyboard kita sebagai suatu angka yang lain lebih dimengerti komputer. Nah, berikut ini adalah OSI model atau yang sering disebut dengan Open System Interconnection. Merupakan model konseptual yang dikembangkan oleh ISO atau International Standard Organization yang digunakan dalam berkomunikasi lewat jaringan. Nah, di sini ada layer ketujuh yaitu aplikasi, yang keenam presentasi, yang kelima session, yang keempat transport, yang ketiga yaitu network, kedua data link, yang pertama ada physical. Rangkuman TCP/IP atau OSI. TCP/IP merupakan implementasi dari OSI yang dibuat secara teori dan konseptual. TCP/IP berjalan pada internet yang sekarang kita gunakan. Nah, sedangkan OSI layer hanya sebatas konseptual yang memodelkan berjalannya internet. TCP/IP bergantung dengan TCP yang mana membutuhkan tersambungnya koneksi antara klien dan server sebelum berkomunikasi melalui IP atau Internet Protocol. OSI model versus TCP/IP model. Nah, di sini yang membedakan OSI model dengan TCP/IP model yaitu pertama, OSI model lebih dahulu membuat modelnya. Kemudian protokol-protokol pada setiap lapisan dibuat. Sementara TCP/IP lebih dahulu membuat protokolnya, kemudian modelnya dibuat setelahnya. Kemudian ada TCP/IP terdiri dari 4 layer, sedangkan OSI layer itu terdiri dari 7 layer. TCP/IP itu implementasi dari OSI atau hanya sebatas konseptual. Selanjutnya yaitu IP address pada jaringan komputer. Jadi, internet yang kita nikmati selama ini itu kita berkomunikasi dengan manusia di berbagai dunia itu menghubung satu sama lain melalui media kabel ataupun nirkabel. Nah, berikut ini contoh dari jaringan berupa LAN, yaitu mencakup ruangan kelas. Selanjutnya ada MAN, menghubungkan satu kota. Kemudian yang terbesar adalah WAN, yang menghubungkan antar kota, provinsi, hingga negara. Nah, berikut ini adalah komponen jaringan komputer. Nah, pada gambar ini terdapat host, media, hub, sama switch, sehingga agar terhubung satu sama lain dan saling bertukar data. Bisa dilihat gambar di presentasi ini. Nah, kemudian ada komponen jaringan komputer lanjutan. Yang kelima yaitu ada router.
Nah, router ini bekerja pada layer 3 network yang bertugas memilih jalur terbaik dalam pengiriman data dari sumber menuju tujuan. Kemudian ada gateway. Gateway ini merupakan kombinasi software dan hardware yang berfungsi sebagai pintu pertukaran data antar network dan protokol. Kemudian yang ketujuh ada firewall, kombinasi software dan hardware yang berfungsi sebagai memantau traffic jaringan yang masuk dan keluar untuk melindungi data. Nah, berikut ini adalah struktur IP address. Nah, deretan binar dan bit berjumlah 32 bit kan. Nah, IP address pun sama. Terdiri dari 4 bagian 8 bit yang disebut dengan oktet. Dan dipisahkan dengan titik di mana masing-masing oktet ditulis dalam bilangan desimal dari 0 sampai 255 dan memiliki arti yang berbeda tergantung kelasnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari struktur IP address. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu pengoperasian dari desimal ke binar. Nah, komputer kita itu membaca IP address sebagai bilangan binar yang hanya terjadi 1 dan 0 untuk setiap 8 bit atau 1 byte. Nah, setiap satu oktet IP akan dikonversikan menjadi binar. Nah, untuk mengonversi bilangan desimal ke binar, caranya yaitu yang pertama, bagi bilangan tersebut dengan angka 2, kemudian taruh sisanya sebagai hasil. Kemudian dari hasil nomor 1 itu, kita bagi lagi dengan angka 2. Dan ulangi langkah tersebut hingga tidak bisa dibagi lagi. Nah, sebagai contoh bisa dilihat gambar di samping. Nah, selanjutnya yaitu binar ke desimal. Ketika paket diterima, network layer menerima IP address yang sudah dikonversi dari binar menjadi desimal dari layer di bawahnya. Nah, untuk mengkonversi bilangan binar ke desimal, jika bit bernilai 1, maka hitung dengan 2 pangkat kali, di mana kali yaitu nilai 0 sampai 7. Nah, bisa dilihat contohnya di gambar ini. Kemudian ada classes interdomain routing. Nah, masing-masing oktet dikategorikan berdasarkan suatu sistem bernama CIDR atau classes interdomain routing, yaitu pembagian alamat IP berdasarkan jumlah network ID dan host. Selanjutnya itu ada network ID, yaitu mengidentifikasikan seberapa banyak jumlah IP yang berada pada satu jaringan. Kemudian ada kelas A, B, C, sedangkan kelas D dan E jarang digunakan dan hanya digunakan untuk keperluan riset. Selanjutnya yaitu materi tentang dasar-dasar SQL. Prequel ke sequel. Nah, SQL itu merupakan sebuah singkatan dari Structured Query Language dan merupakan bahasa pemrograman yang sering kita gunakan dengan basis data. Kemudian ada basis data, yaitu basis data membantu kita mencari, memilih, dan menyimpan informasi secara terorganisir. Berikut ini yang membutuhkan basis data. Ada pemerintah, sekolah, perpustakaan, dan jenis. Untuk tabel, dalam basis data itu tabel merupakan sebuah kumpulan data yang disusun dalam kolom dan baris. Nah, untuk contoh komennya bisa di bawah ini, select from nama tabel. Kemudian ada tipe data. Tipe data ini berfungsi sebagai pedoman yang kita berikan pada kolom atau field untuk diikuti sehingga dapat menyimpan jenis nilai yang tepat. Selanjutnya ada sintak. Tugas apapun yang kita lakukan memerlukan statement atau pernyataan yang dimulai dengan kata kunci dan diakhiri dengan titik koma. Untuk contohnya yaitu create database adventure. Kemudian selanjutnya ada statement. Membuat statement untuk mendapatkan data dari tabel. Untuk contohnya yaitu select nama from teman. Kemudian ada identifier. Nah, ketika membuat statement, kita akan menggunakan parameter. Nah, ini adalah contoh pembuatannya. Nah,
Untuk materi selanjutnya kita itu akan membahas tentang sistem operasi Linux. Sejarah Linux. Linux sendiri itu dibuat pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds atau mahasiswa dari Universitas Helsinki di Finlandia. Linux sendiri itu merupakan sistem operasi turunan keluarga sistem operasi Unix. Linux selain digunakan untuk networking dan pengembangan software, juga digunakan untuk keperluan sehari-hari. Untuk con. Nah, dalam OS Linux dikenal istilah distro. Distro itu kependekan dari distribusi. Nah, distro sendiri itu merupakan sebutan untuk sistem operasi Linux dan aplikasinya. Sistem Linux merupakan sistem yang terpisah-pisah atau kernel dan aplikasi pustaka dari komunitas free software. Dalam sebuah distro berisi bundle atau kernel Linux, beserta sistem dasar Linux, program instalasi, tool basic, dan program-program lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuat distro. Nah, selanjutnya yaitu tentang apa sih kemampuan dari Linux itu ketimbang yang lain. Yang pertama yaitu portabilitas. Portabilitas itu yang dimaksud ketergantungan pada suatu perangkat keras. Artinya, Linux mendukung berbagai macam perangkat keras, tidak terpaku pada satu vendor tertentu, sehingga mudah diadaptasikan. Untuk contohnya itu Linux dapat digunakan untuk keperluan PC, netbook, dan mainframe. Selanjutnya yaitu ada multi-user. Sejumlah pemakai dapat menggunakan sistem secara bersamaan dan berbagai sumber daya sistem untuk printer, disk, akses internet, dan sebagainya. Untuk keuntungannya sendiri yaitu penghematan perangkat keras. Selanjutnya ada multitasking. Linux sendiri itu merupakan melakukan tugas secara bersamaan dan multiple device, sehingga pemakai dapat melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Nah, berikut ini adalah hierarki sistem file di Linux Debian. Bisa dilihat gambar ini ada /bin, /boot, /dev, /etc, sampai dengan /usr atau /var. Selanjutnya yaitu tentang pengenalan perintah dasar Linux. Nah, berikut ini adalah contoh komandan di Linux menggunakan huruf kecil. Yang pertama ada cd atau change directory. Nah, perintah ini itu digunakan untuk mengubah direktori kerja. Kemudian ada ls atau list untuk menampilkan isi dari suatu direktori. Kemudian ada pwd atau print working directory untuk mengetahui nama direktori kerja. Kemudian ada mkdir digunakan untuk membuat direktori. Selanjutnya ada touch atau digunakan untuk membuat file teks. Untuk kali ini kita akan mengenal ekstensi file dari sistem operasi Linux. Ada bz2, ada gs, ada .c, .conf, .deb, .log, .so, .src, .tar, dan .tar.gs atau terkompresi dalam format .gs. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas yang terakhir yaitu tentang footprinting. Nah, footprinting. Apa sih footprinting itu? Nah, footprinting itu adalah tahap pertama yang dilakukan hacker untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sambil mencari cara membobol sistem target atau mencari tahu tipe serangan yang cocok yang dilakukan untuk menyerang target. Untuk footprinting ini ada dua, yaitu aktif dan pasif. Nah, untuk aktif sendiri yaitu ketika hacker melakukan kontak langsung dengan target, seperti menghubungi nomor telepon, interaksi langsung dengan target, dan melakukan social engineering. Intinya itu hacker merupakan interaksi langsung dengan target untuk mengumpulkan informasi langsung yang diperlukan dari target untuk menyerang target. Selanjutnya ada footprinting pasif. Footprinting pasif itu bekerja sebaliknya dibanding aktif, yaitu dengan tanpa interaksi langsung dengan target dan mengumpulkan informasi tanpa sepengetahuan target. Nah, untuk keuntungan dari footprinting yaitu yang pertama kita tidak membuang waktu mencari berbagai cara penetrasi. Yang kedua itu kita memetakan jaringan dan melihat port yang terbuka melalui IP address target. Yang ketiga yaitu mengetahui OS dan web service yang digunakan target. Yang keempat yaitu bisa lebih fokus menemukan celah pada platform tertentu.
Nah, berikut ini adalah cara footprinting. Untuk melakukan footprinting, bisa mencoba beberapa tools yang tersedia secara online, seperti search engine, Google hacking, media sosial, WOS, Wayback Machine, Shodan, dan Bing. Nah, sedangkan untuk tools yang kita gunakan di Linux, antara lain yaitu Nikto dan Harvester. Nah, ini adalah footprinting dengan cara search engine. Google hacking atau Google dorking berfungsi mencari celah pada web menggunakan sintaks tertentu untuk mengindeks halaman web, seperti username dan password. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di gambar tersebut. Selanjutnya dengan footprinting dengan Google hacking. Ternyata pada Google atau Bing atau DuckDuckGo juga bisa digunakan untuk pengumpulan informasi jika dimanfaatkan dengan baik. Kita bisa mencari password atau username tadi di Google. Nah, selanjutnya yaitu tentang footprinting dengan media sosial. Media sosial seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, dan Instagram juga ampuh untuk menggali informasi seputar target yang lebih mendalam. Kita bisa membuat fake akun dan connect, follow, atau add si target untuk mengikuti informasi untuk menggali data dia. Nah, kita bisa menggali banyak informasi yang bisa didapat seperti tempat kerja, profesi, status pernikahan, tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus tetap hati-hati dengan jejak digital. Selanjutnya yaitu footprinting dengan WOS. Untuk seputar domain website, bisa menggunakan WOS untuk mendapatkan informasi pemilik domain, tanggal registrasi, tanggal kadaluarsa, nama server, dan kontak pemilik yang lain. Sedangkan untuk gunakanlah private domain, nama server, agar informasi tersebut dapat tersembunyi dari hacker yang ingin tahu informasi dari website. Selanjutnya yaitu ada footprinting dengan Wayback Machine. Bisa kita ke masa lalu. Kita bisa menggunakan mesin waktu alias Wayback Machine untuk melihat versi halaman website pada tanggal tertentu dari awal dibuat sampai hari ini. Nah, kita bisa lihat di contoh di gambar ini. Selanjutnya yaitu footprinting dengan Shodan. Nah, Shodan.io, apa sih ini? Merupakan search engine atau mesin pencari khusus untuk menemukan informasi berharga dari semua benda yang terhubung dengan internet, seperti CCTV, lampu lalu lintas, router, proyektor, dan bisa sistem nuklir. Nah, kalian bisa mencoba dengan mengakses Shodan.io. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.